Pemirsa Generasi Mecin, karena hari ini saya sedang membahas soal UU ITE, nah makanya saya juga mau minta tanggapan dari masyarakat umum. Apakah takut dengan adanya UU ITE ini dalam bermain sosial media dan internetan gitu? Ini saya sudah bersama Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung main sosial media? Main. Instagram, Facebook? Instagram, Facebook. Instagram, Facebook ya? Yes. Oke, ini kan sekarang belakangan lagi rame lagi nih dengan adanya kasus Ibu Baik Nuril. Yes. Dulu juga sempat rame kasus Ibu Mbak Prita dan lainnya. dengan UU ITE-nya segala macam. Jadi khawatir nggak main sosial media dengan adanya undang-undang ITE ini, Mas? Kalau khawatir sih enggak, tapi kita jadi punya kewaspadaan, Oke. jadi tahu diri bahwa kita itu memang kalau udah pegang gadget itu jangan sampai lupa diri. Oke. Nah, satu, yang kedua, ini dunia udah serba digital, semua orang sudah melek internet. Tapi kalau kita tidak dibatasi, bisa kebablasan. Ini kan kita sudah kenal ya, jarimu harimaumu. Iya. Ini yang kita takutkan kalau apalagi buat anak-anak muda, generasi milenial, dia sudah gadget mania gitu, tapi dia tidak bisa mengendalikan, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Iya. Karena ancamannya kan pidana. Betul. Nah, pidananya itu bisa lebih 5 tahun. Iya. Nah, ini menurut saya Undang-Undang ITE bagian dari untuk mengedukasi, memberikan ruang kepada kita untuk bisa lebih puas diri, bisa lebih cerdas lah. Iya. Jadi kita jangan terlalu dibodohin sama teknologi. Mentang-mentang kita bisa gampang komen, bisa gampang subscribe Yang julid-julid, yang gitu, komen-komen julid-julid. itu ya. Tapi kita nggak ngukur diri. Misalnya kan itu ada ancaman pidana yang harus Oke. diperhatikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Undang-Undang ITE ternyata ini memberikan batasan-batasan terhadap semua yang namanya transaksi digital. Tapi yang lebih penting, ini ada beberapa pasal yang disebut pasal karet. Iya. Ini yang bahayanya. Itu ya. Kalau kita 27 tidak dan 28. 27 28. Ya. Kalau kita tidak bisa ngerem, nah pencemaran upaya-upaya penyebaran hoak, Ya. pencemaran nama baik itu bisa berbalik ke diri sendiri. Oke. Nah, ini bagian dari edukasi aja buat saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Agung. Instagramnya apa? @agung? @agungiga.com. @agungida.com. Di follow ya. Yes. Thank you, Mas Agung ya. Thank you. Ya. Halo, permisi Mbak. Halo. Najwa. Najwa, Mbak Najwa, saya Patra Gumala dari Generasi Mecin. Kan kita tadi lagi diskusi di Hotel Discovery ya, ngomongin soal UU ITE sama anggota DPR loh, Mbak. Nah ini Oh, iya. saya mau nanya dari masyarakat umum soal UU ITE. Main sosial media? Ya, main. Mbak Najwa? Pasti Instagram, dong. Instagram. Friendster lagi, Facebook. Instagram, Facebook udah enggak. Oh, Instagram ya, oke. Agak khawatir nggak dengan adanya undang-undang ITE ini main sosial media atau internetan? Iya sih, jadi kayak lebih berhati-hati aja kalau untuk komentarin orang tuh harus lebih disaring omongannya supaya nggak mengundang sara, mengundang kontroversi gitu aja sih. Dan yang agak sering membingungkan tuh ada salah satu pasalnya soal pencemaran nama baik kan, Iya. itu sebenarnya kan. Lagi update soal kasus terakhir dari Ibu Baik Nuril, Iya. Ibu Baik Nuril atau kasus ikan asin, itu update. Update itu udah rame banget di Pasti mana-mana. follow Instagramnya Hotman Paris ya. Mbak Pastilah, siapa yang nggak kenal Hotman Paris? Oke, jadi sekarang filternya memang dari sendiri ya untuk main sosial media ya. Iya, kayak lebih berhati-hati aja pokoknya. Karena kan sekarang apa-apa gampang banget dilaporin. Kalau Oke. udah ada bukti, apalagi kalau udah ada di sosial media tuh kayak nggak akan pernah hilang jejaknya. Oke. Tuh nggak pasti masih ada. Oke, jadi memang filternya dari sendiri agak lebih berhati-hati. Tapi setuju ya dengan Setuju main sih. sosial media tetap harus diatur tuh, Iya, setuju ya? tetap harus diatur. Oke, Instagramnya tadi apa? @najwa FKHR. @najwa. Oke, follow. Oke, makasih ya Mbak Najwa. Makasih. Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Discovery Hotel di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur. Tadi terakhir saya mau nanya ke Pak Satya nih, karena ada rekan beliau di Senayan sana yang minta dihapuskan, Pak. Itu dihapus aja lah karena sudah terlalu banyak memakan korban menurut beliau gitu, Pak. Apa perlu dihapus, apa direvisi atau sosialisasi aja, Pak? Kan gini, negara kita ke depan itu kan harus lebih berbudaya, ya, lantas sadar hukum bahwa negara ini memang diatur di atas daripada segalanya adalah hukum, kan itu. Ya. Nah, kalau kita punya filosofi begitu banyak korban lantas dihilangi, ya sudah, lebih bagus kita hilangin banyak hukum aja. Oke. Karena pasti banyak orang tidak terkorban, ya, tidak ada orang ditilang, tidak ada orang macam-macam lah. Karena itu kan semua hukum itu sebetulnya. Justru menurut saya kita berpikirnya harus terbalik gitu. Kalau memang kita mau mengarahkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang sadar hukum, dan ini kita tuh keberadaan negara dalam mengatur,
ya harusnya sosialisasi ini yang harus kita, ada apa ini kok banyak sekali korban yang ternyata tadi di data statistik saya sampaikan 30% sendiri orang awam yang di ini ya, 49% sendiri menggunakan jeratan pasal 27. Jadi kalau kita lihat dari dua ini kan fenomena bahwa masyarakat tidak paham ini. Nah ini menurut saya kalau kita pengen mengatur ya kita bikin mereka paham dulu sehingga mereka mengerti konsekuensinya. Nah ini yang menarik kan, seperti yang tadi dia sampaikan kasusnya Prita itu kan menunjukkan ya ketidakpahaman sebetulnya. Menurut saya ada hal yang diperbaiki tetapi tidak menghilangkan substansinya. Nah ini yang menurut saya perlu mendapatkan penekanan dan masyarakat perlu tahu ya supaya di dalam kehidupan kita ini semuanya diatur gitu. Ya nanti bisa dibayangkan kalau suatu saat ada undang-undang yang melarang orang merokok dan kena sanksi hukum ya, yang tinggi misalkan. Terus nanti ada orang berpikir wah bikin susah orang merokok, ini udahlah hapus saja undang-undang itu. Gimana kira-kira? Ya jadi nggak ada hukum. Nah makanya itu. Jadi kalau menurut saya kita harus berpikir terbalik. Iya benar kata Pak Satya, kalau ada yang kena itu bukan karena undang-undangnya, ada kemungkinan satu memang masyarakat belum bisa tertib hukum atau interpretasi yang masih salah sehingga lalu hal-hal yang di luar tujuan dari pembuat undang-undang yang ingin menghilangkan fitnah dan menuduh asal-asalan itu malah dipakai untuk yang lain-lain yang tadi yang katakanlah hanya orang komplain kena, orang ngeritik kena. Enggak, ngeritik itu jelas Undang-Undang Dasar 45 memperbolehkan kebebasan berpendapat kok. Selama memang di jalur fakta dan tidak ada tuduhan. Tidak menuduh sesuatu hal, tidak terkait dengan misalnya tadi kalau pasal 28 ayat 2 itu menyebarkan kebencian. Itu bukan saya benci sama Anda itu terus kemudian saya kena Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, tidak. Tapi mensiarkan kepada orang lain untuk ngajak benci, untuk mengajak melakukan permusuhan. Ujaran kebencian itu ya? Ujaran kebencian itu bukan saya benci sama Pak Jokowi terus saya kena, bukan begitu. Okay. Tapi saya mengajak orang-orang untuk ayo, dan isinya kalau dalam bahasa substansinya mengajak orang-orang untuk memusuhi dan membenci, memunculkan kebencian. Nah itu namanya kan syiar kebencian, itu memprovokasi kebencian, itu yang dilarang. Oke. Termasuk karena dasarnya sara. Jadi bullying di sosial media pun harusnya bisa kena ya Pak? Bullying lain lagi, bullying lain. Menghasut orang untuk kebencian terhadap seseorang? Kalau bullying kan menyerang misalnya menyerang pribadi orang dan sebagainya, itu lihat dulu bagaimana bentuk bullyingnya kan begitu. Seperti itu ya? Iya, agak berbeda lah dengan sara, ini kan sara. Kalau tadi soal ujaran hasut dan lain-lain dengan semangat Digital 4.0 kemarin juga Pak Jokowi sempat mengundang YouTuber, konten kreator segala macam. Gimana memastikan UU ITE ini tidak membatasi pergerakan ide kreatif mungkin dari Pak Satya dulu Pak ya. Bagaimana memastikan UU ITE ini tidak memangkas ide kreatif dari konten kreator dan ya generasi saya lah Pak, YouTuber, selebgram, kan jadi banyak ketakutan juga Pak dengan si undang-undang ini jadinya. Saya nggak melihat ini menjadi hambatan ya kalau menurut saya. Karena aturan ini kan supaya kita semua mewaspadai. Jadi jangan gini, jangan menyediakan sarana media sosial itu untuk melakukan hal-hal tindakan yang akhirnya bisa dituduhkan seperti pasal 27 tadi gitu ya. Maka yang lucu bahwa di pasal 26 itu ada yang namanya right to be forgotten. Jadi hak untuk melupakan. Jadi kita minta gitu, kalau misalkan saya berhubungan media sosial dengan seseorang dan saya dirugikan, kasusnya udah selesai ya kita minta ya tolong di-delete gitu. Itu ada satu hak seseorang untuk minta, walaupun ini gadget-gadget saya, ini punya saya, tapi saya punya hak supaya itu dihapus. Orang itu boleh gitu mengatakan. Ini kan tidak semua orang paham, Pak. Iya kan, orang hasil revisi ya. Itu kan orang merasa kalau sudah punya gadgetnya ini hak saya sendiri, ini punya saya, ngapain kok? Padahal mesin untuk mendelete ada di sini, bukan di gadget yang lain gitu. Sementara ujaran itu sudah menuju kepada seluruh orang penerima daripada konten tersebut yang disebarkan. Nah, itu apakah orang paham? Tidak, saya tidak yakin semuanya paham. Nah, kalau orang menyadari seperti itu, saya pikir tidak akan bisa menghambat. Nah,
Kalau kita kembali lagi kepada yang revolusi industri 4.0, udah jelas disebutkan di situ ada Internet of Things. Internet of Things ya seperti yang kita bicarakan sekarang ini, semuanya berjalan menggunakan internet, ya kan? Oke. Ya belum lagi nanti kita berbicara artificial intelligence, kita berbicara yang lain. Jadi kalau itu dianggap sebagai hambatan ya bagi YouTuber, justru tidak. Harusnya mereka sadar bahwa kita itu beretika, gitu kan ininya. Nah, ini yang menurut saya semangat itu harus ada. Dibanding dengan ini hal yang baru, tergantung kreatornya. Kalau kita bisa menciptakan secara leluasa, itulah kemerdekaan kita. Tidak boleh. Ini kan dunia maya mulai diatur nih sekarang. Saya setuju Pak, karena pertandingan bola juga tetap bisa seru dengan banyak peraturan ya Pak. Seperti itu ya kurang lebih ya. Ini saya sebelum break, satu pasal yang mengatur soal distribusi tindakan asusila itu juga dikenakan UU ITE ya Pak ya? Iya, pasal 27 ini ayat 1. kayaknya harus perlu edukasi, apalagi di WhatsApp grup ya banyak om-om. Karena kadang-kadang kalau malam-malam suka banyak gambar-gambar yang dikirim yang bahaya ketahuan sama istri kita. Habis ini kita coba bahas lagi, mungkin edukasinya perlu ditambah lagi Pak soal sosialisasi dan edukasi. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.